Halo, kita belajar cara pasang indikatornya. Ya, hapus semua indikator yang ada. Pastikan sudah trading view-nya udah di reload ya. Oke, lalu klik indikator. Setelah klik indikator, teman-teman harus bisa ngelihat bagian yang ini, invite only script. Kalau nggak bisa ngelihat, ini berarti teman-teman belum reload. Ya, nanti di pojok kiri atas itu ada apa namanya tombol reload seperti di Google Chrome gitu yang melingkar apa simbolnya melingkar ikonnya. Oke. Klik aja situ, yang ntar reload lagi. Oke. Nah, masuk ke sini invite only script. Nah, ini nanti teman-teman akan lihat rumus apa indikator-indikator apa yang tersedia. Ya. Harusnya teman-teman sudah punya akses ke 3 indikator. Nomor 1, trend strength meter, kedua moment trend versi 4, dan ketiga golden momentum line. Ya, yuk kita masukin salah satu. Pertama, masukin moment trend. Klik sekali, ya, dia akan langsung nongol. Terus trend strength, terus golden momentum line. Nah, keluarnya seperti ini. Nah, lihat, langsung colorful kan? Oke, lalu saya sarankan ini klik dulu ya di TSM. Ya jadi di sini nih di barnya ini diklik boleh atau bagian sini TSM ini ada bagian setting sini. Oke, input. Nah ini di uncheck biar kita pakai yang short term. Ya nanti pelajarannya nanti apa detailnya setupnya seperti apa. Yang GML, oke juga di uncheck aja. Nah, oke jadi semuanya setupnya short term. Oke. Ya, nah setelah sampai sini ya teman-teman bisa nge-save template ini. Ya, teman-teman lari ke sini. Ya, indikator template ya, lalu save indikator template. Ya, teman-teman kalau yang punya free atau basic trading view, teman-teman cuma bisa nyimpen satu ya. Ya kalau punya saya kan banyak nih. Mana nih, ulang ya. Nih, tuh punya saya banyak nih. Oke. Ya, teman-teman punya satu. Jadi kalau udah pernah nge-save, dihapus dulu. Hapusnya begini. Klik sini, misalnya mau hapus ini. Nah, lihat di sini ada tanda silang, klik di situ. Oke. Ya, begitu udah kehapus, masuk save indikator template, kasih nama moment trend. Nah, terus save gitu ya. Ya, begitu udah save ya. Nanti misalnya nih, ini kehapus. Ini kehapus misalnya. Cuma ini aja gitu ya. Oke, lalu kita mau balikin lagi ke yang semula. Ketimbang kita masuk ke sini, masukin satu lagi, ya mendingan klik sini, ya langsung ya moment trend. Tuh misalnya gini setupnya. Ya, oke, biar sama yang ini, yang tadi. Nah, setupnya seperti ini. Oke, ya itu cara kita untuk memasang indikator. Ya, sekarang kita akan belajar secara singkat bagaimana biar kita bisa demo dengan cepat gitu ya. Sementara yang dua ini kita lupakan dulu, ya kita fokus ke yang di sini, moment trend. Yuk kita belajar lihat settingannya moment trend. Silakan teman klik di sini. Ya, ini setup standarnya. Oke. Pada dasarnya moment trend, ya itu mempunyai bagian trend line. Ya, di sini trend line. Trend line ini kurang lebih hampir sama seperti kita narik garis trend line atau kita menggunakan moving average ya. Lalu di sini ada cloud nih, harusnya maaf nih tulisnya salah. Trend cloud ya. Ya, ini bentuknya nih warnanya yang merah kalau lagi turun, kalau naik dia warnanya hijau. Kalau teman-teman yang sudah pernah belajar awan Komo, Ichimoku, nah kurang lebih konsepnya sama. Lalu setelah itu ada bagian trend trading signal. Nah di sini ya, kita bisa mengeluarkan signal trading ya berdasarkan konsep trend. Oke, artinya semuanya berdasarkan trend. Ya. Nanti di sini untuk demo teman-teman akan belajar 3 setup. Nanti saya kasih lihat
caranya seperti apa. Tapi secara singkat di sini ada short term signal, ya, short term trend signal. Yang kedua mid term, ya, dan yang ketiga ini nanti untuk yang advance. Nanti kita bahas, ya. Di setiap signal short term atau mid term itu tersedia dua pendekatan. Satu, pendekatan warna, bar color. Kedua, pendekatan penampilan arrow signal. Ya, contoh, ini kalau saya uncheck di sini, ya, silahkan dilihat. Ya, ini adalah warna candle yang asli. Ya, ini warna candle yang asli. Nah, kalau kita ngeliat warna candle kayak gini kan kadang-kadang bingung nih. Ya, nih di sini, aduh sini merah. Kita udah ketakutan, ternyata masih naik tuh. Ya, di sini merah, masih naik dan seterusnya. Oke. Nah, lalu yang kita lakukan adalah begini. Ketika kita pakai short term trend, dengan menggunakan bar color, kita cek lagi sini, centang. Lihat sekarang. Hijau, merah, hijau, merah, gitu ya. Ya. Pewarnaan ini menggunakan kondisi trend. Ya, jadi kalau hijau artinya kondisinya lagi uptrend, merah lagi downtrend, ya. Ya, jadi dapat dengan mudah teman-teman sebetulnya punya ide, ya. Tentu kita akan beli yang lagi uptrend, oke. Nih yang hijau kita beli, nih hijau. Ya, jangan yang merah, karena yang merah bisa jadi begini, merah panjang, oke, kurang lebih gitu. Nah, kalau nanti teman-teman udah terbiasa dengan setup pewarnaan, teman-teman udah bisa mengira-ngira kapan belinya. Belinya adalah ketika terjadi transisi dari downtrend ke uptrend, kan gitu. Maka kita akan keluarkan sinyal pembelian ketika bar hijau pertama keluar. Dan sinyal jual akan kita keluarkan mulai dari uptrend ke downtrend. Berarti pas merah pertama. Ya, nih, coba sekarang kita lihat. Di sini kalau kita cek ini short term, sama-sama short term, tapi ini pakai arrow signal. Kita lihat. Nah, lihat ya, sekarang udah pada keluar. Ya, tuh. Ya, enak ya. Jadi kita udah bisa ngikutin aja nih. Contoh nih, sorry. Biar kelihatan nih, tuh buy, sell, dan seterusnya. Ya, oke, gitu ya. Nah, teman-teman, terserah mau ngelihatnya pakai beginian, arrow signal atau pakai warna terserah. Oke, ya. Nanti setupnya seperti apa kita pelajari selanjutnya. Oke, nah ini juga nanti for color ini ya, for color kita bahas di teknik advance selanjutnya. Oke, lalu di sini ada yang namanya Rayleigh reaction signal. Rayleigh reaction signal ini memberikan titik-titik ini. Kalau di atas candle berarti lagi downtrend, di bawah candle berarti lagi uptrend. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ya ini titik titik itu menunjukkan kalau di bawah itu lagi uptrend, di atas lagi downtrend. Oke, ya, uptrend itu maksudnya apa? Uptrend itu maksudnya, lihat nih, candle hari ini lebih tinggi dari candle kemarin, ya kan? Hari ini lebih tinggi dari kemarin, hari ini lebih tinggi dari kemarin, tuh, ya, dengan pewarnaan yang berbeda, ya, pewarnaan itu menunjukkan volume. Jadi kalau volume ini di sini merah kan, artinya volume hari ini candle ini dibanding candle sebelumnya, ya ini 2 kali lipat atau lebih. Jadi kita bisa tahu nih, karena kayak volume itu kan pada dasarnya adalah bahan bakar. Berarti semakin merah semakin besar nih kenaikan volumenya. Ya, jadi kita mau lihat candle-candle ya yang ada warna merahnya. Ini artinya candlenya lebih tinggi dari candle sebelumnya dengan volume yang besar sekali. Ya, sehingga artinya market mendukung.
nih lagi kan, ya. Oke, nih lagi kan, tuh. Sama kalau turun, yang ini turun merah, wah serem berarti mau turun lagi, lihat tuh. Oke, kalau hitam itu rasionya lebih kecil. Jadi di sini kita biar tahu nih, sebentar, sorry. Dari sini ke sini, ini bukan volume ya, ini trend strength meter. Nanti aja belajarnya belakangan. Kita nggak pakai ini dulu, pakai fokus yang ini dulu. Ya, yang ini dulu, oke? Ya, di sini volumenya mengecil kalau hitam. Oke, berarti kita tahu nih, oh candlenya naik tapi volumenya kecil. Berarti bahan bakar udah mulai habis. Nah, enak kan? Bahan bakar ini kuat, bahan bakar mulai habis. Nah, oke, ngerti? Bahan bakar kuat, terus dia balik arah ke sini, pas lagi turun, bahan bakarnya turunnya nggak bagus nih, kecil kan, berarti mau naik lagi. Nah gitu ya kira-kira. Oke, itu yang trend trading signal. Ya, selanjutnya, yang volume trading signal. Oke, ini yang rally reaction. Yang keempat ada bagian namanya momentum trading signal. Di sini mempelajari tentang momentum. Momentum itu kita mengambil top dan bottom, kurang lebih ya. Momentum ini bisa untuk ranging atau trending. Maka di sini saya buat dua setup. Kalau kondisinya lagi sideways, ya biasanya trend trading signal akan ngasih sinyal yang terlambat. Tetapi kalau ranging, momentum, wah ini hasilnya bagus. Nanti kita buktikan. Ya, kalau trending untuk yang sedikit lebih sideway-nya lebih besar. Yuk kita lihat. Kita cari yang sideway. Sorry, reset. Cari yang sideway ya, mana ya? Ini sideway lah. Kita anggap nih sideway nih. Nah, inilah. Nih, sinilah nih, yang kecil aja nih. Oke, yang kita gedein. Tuh, oke. Ya, di sini buy-nya di sini. Ya, sell-nya di sini. Oke, di sini buy-nya di sini, sell-nya di sini. Boleh nggak? Bisa nggak kalau saya mau buy-nya di sini atau di sini lebih cepat, lalu sell-nya di sini lebih cepat. Sama juga buy-nya di sini, ya, sell di sini, buy di sini, sell-nya di sini misalnya. Yuk kita lihat sekarang. Rubah ya. Rubah ya dari ini short term. Yang signalnya saya tetap biarkan, arrow signal saya biarin, jadi ini sebagai penanda ya. Oke, saya matikan yang warnanya. Oke, lalu warnanya saya masukin yang ini, yang ranging. Ya, kita lihat. Oh, ini ternyata sama tetap. Oke, fine. Ini di sini buy, udah bisa buy. Sini sell, ini buy. Ini udah sell ketimbang sell-nya di sini. Ayo, ya lebih bagus kan? Oke. Ya, coba mana lagi kita lihat yang sideway. Mana ya? Nah, ini sideway nih. Nah, lihat nih sideway nih. Nah, ini buy-nya di sini, tapi kalau yang pakai momentum udah buy di sini. Oke. Sell-nya di sini dan sell-nya di sini. Kalau yang pakai ini trending di sini sell-nya. Ya, sedikit lebih terlambat. Ini bagaimana? Buy sini, sedangkan kalau momentum udah buy di sini. Ya. Jadi itu penjelasan penggunaan momentum. Ya, sama aja bisa dikeluarin sinyal juga, ya. Dimatikan. Oke, dah keluarin sinyalnya. Tuh, sinyalnya keluar. Oke, ya kira-kira gitu. Tapi secara konsep begini. Di sini ada trend trading signal yang semuanya berdasarkan trend. Jadi kalau dia nggak trending, misalnya lagi sideways, hasilnya pasti false signal. Begitu dia dalam konsolidasi, sideways, pindah langsung ke momentum. Oke. Lalu kita menyediakan juga volume trading signal yang menentukan market candle lagi naik di support dengan volume atau candle lagi turun di support dengan volume. Oke, dan terakhir kita punya yang namanya trend line. Oke, ya. Nah ini setup standarnya seperti ini. Oops, sorry. Nah, ini setup standarnya seperti ini. Nah, ini. Oke. Sekarang kita akan belajar
Tentang strateginya. Strategi di momen trend ada banyak. Kita bagi aja secara sederhana menjadi 3 bagian ya, untuk level beginner, intermediate, sama advance. Nanti sebetulnya ada satu lagi yang kita bilang level mastery ya. Karena di sana kita sudah mulai masukin price action. Baik, yuk kita mulai dengan level beginner. Target usernya itu ya untuk beginner ya, yang benar-benar belum punya pengalaman banyak, oke, atau mungkin masih baru. Ya, mungkin masukin buy sell aja masih kadang-kadang masih bingung. Ya, set stop loss aja masih bingung. Oke. Atau bisa juga ini untuk mid term investor. Oke, bisa jadi mid term investor. Ya. Jadi dia nggak mau ngambil yang pendek-pendek, maunya panjang-panjang bisa. Atau siapapun juga yang memiliki pekerjaan utama dengan keterbatasan waktu gitu ya. Sambil kerja gitu, sibuk. Kerjanya jamnya sama dengan jam trading, jadi nggak bisa monitor. Ya, saya sarankan menggunakan strategi level beginner. Oke, nah bukan berarti ini cupu-cupu gitu kualitasnya, bukan. Tetapi level beginner ini di set ya pendekatannya untuk mencari mid term trend ya, untuk transaksi jual beli. Nah keuntungannya gimana? Lihat, pergerakan mid term trend ini relatif lebih panjang ya. Oke, jadi kita nggak akan banyak transaksi ya. Tapi kualitas trennya lebih valid ketimbang kalau kita pakai yang short term. Oke. Sehingga kita akan memegang posisi belinya tuh lebih lama ya. Tujuannya biar kita nggak gerasa gurusu, kita juga punya waktu untuk berpikir gitu loh, mau nambah nggak atau mau tahan nggak gitu kan ya. Nah, untuk beginner kan kita kadang-kadang belum bisa mengambil keputusan dalam waktu yang cepat. Maka strategi ini ya diset untuk memberikan waktu kepada users ya, untuk membuat keputusan, menganalisa dan membuat keputusan. Kelemahannya apa? Terkadang dirasa level beli dan jualnya sedikit terlambat gitu. Ya, nggak apa-apa selama ada potensi selama dia masih ujung-ujungnya untung sebetulnya nggak masalah. Ya, nah satu kelemahannya lagi terkesan kayak ada potensi keuntungan yang tidak diambil karena ya tadi itu terlambat gitu loh. Nggak apa-apa, nanti kita lihat ya. Yuk. Nah, trading plan-nya gimana? Gini, silakan pakai daily chart ya. Minimum daily chart, mau pakai weekly pun bagus, nggak apa-apa. Jangan pakai di bawah daily ya untuk beginner. Oke. Buy, oke, itu kita harus ngelihat posisinya gimana. Posisi market itu harus sedang uptrend, naik. Ya, candle di atas cloud line, ya, di atas awan. Oke. Cloud line-nya menghadap ke atas. Ya, kita lihat nih. Atau nanti sekaliannya bisa ini saya kasih lihat contohnya. Oke. Nah, terus sinyal buy-nya kapan keluar? Ketika candlestick hijau pertama keluar atau buy arrow signal pertama keluar. Nah, hati-hati sinyal buy itu ketika keluar tapi cloud line masih turun dan candlenya masih di bawah awan. Oke. Bisa jadi ini adalah tanda-tanda tren utama masih downtrend. Oke. Maka selalu pasang stop loss sebagai pengaman. Ya, nanti gimana caranya saya kasih lihat. Lalu kapan jualnya? Sinyal sell keluar, ketika sinyal sell keluar atau candle merah pertama keluar, itulah sell. Atau kalau tadi udah habis beli pasang stop loss, terus stop lossnya kena, ya itulah dia. Oke, secara otomatis. Yuk, lihat yuk. Nih, ini saham BBRI saya set dalam time frame weekly. Kenapa weekly? Supaya saya bisa ngelihat tren. Ya, kita lihat, ini setupnya momen trend untuk level beginner. Di set menggunakan mid term. Ya, mid term trend. Oke. Ya, saya pasang dua-duanya di sini sinyal dan bar color. Oke. Ya, terus saya pasang trend cloud ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, saya beli di sini, jual di sini. Mungkin kurang untung tapi ruginya juga nggak banyak atau break even point. Oke. Pak Bu, beli di sini, jual di sini, untung. Beli di sini, jual di sini, untung.
Berarti kita punya 3 kali transaksi buy dan sell dalam waktu yang panjang. Ya, lihat dari sini ke sini, lama kan? Oke, ya jadi kita bisa sambil kerja. Oke. Nanti kalau kita masuk ke short term trend, ini di sini nanti udah merah. Ya, tapi buy-nya mungkin dari sini. Ya, buy-nya yang ini juga mungkin di sini nanti, sell-nya di sini. Ya, itu yang dibilang kalau dia kurang apa namanya sedikit terlambat. Nah, ya itu strategi di level beginner. Nah, lihat nih uptrend. Uptrend itu adalah candle ada di atas candle cloud line. Ini cloud line yang warna merah, hijau. Ya, hijau ini artinya lagi uptrend, merah ini lagi downtrend. Ya, kalau dia sudah di atas cloud line, ya apalagi mulai menghadap ke atas, ya syukur-syukur hijau gitu ya, maka itu lagi uptrend. Jadi kalau misalnya nih kayak gini nih, ya di sini ada buy, tapi cloud line-nya masih turun, oke? Gimana nih? Ya nggak apa-apa, beli terus dipasang stop loss, gini dia. Ya, nih contoh di sini ya. Nah, tunggu sebentar. Stop loss itu apa? Stop loss level itu level di mana kita menjaga potensi penurunan harga setelah kita masuk posisi buy. Oke, tujuannya untuk menahan potensi kerugian yang lebih besar. Ya, ketika kita masuk buy, atau balik arah dia, gitu kan ya. Mungkin karena uptrendnya belum terjadi. Ya. Oke, jadi biasanya untuk level beginner kita set begini. Tetap beli adalah di warna hijau pertama, candle hijau pertama atau signal buy pertama. Beli ya, katakan di harga closing di sini. Begitu dibeli langsung pasang stop loss di harga low dari hari itu, dari candle itu. Atau untuk lebih amannya lagi pasang 1 atau 2 tick di bawah low-nya candle ini. Misalnya candle ini misalnya berapa? 80 misalnya. Berarti pasang di 79 atau 78 gitu ya. Oke, 1 tick di bawahnya, 1-2 tick di bawah. Terserah, silahkan diatur sendiri maunya gimana. Jadi kalau dia ternyata balik ya kita kepotong sini jadi rugi kita dikit. Oke. Tapi ketika untung ya kan kita enak aman gitu. Orang udah ada yang penjaga gitu ya. Oke. Ya gitu. Nah, nanti kapan jualnya? Jual di sini. Jadi beli di sini, jual di sini. Kan untung. Oke? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita belum belajar memindahkan stop loss karena tujuannya supaya kita bisa lebih pelan-pelan belajar gitu loh. Apa yang harus kita geser-geser gitu ya. Ya, jadi ini di sini pelajarannya adalah memasukkan posisi buy, memasang stop loss. Nah, itu aja udah cukup, sama ngeluarinnya gimana. Kalau nanti udah biasa, kita akan masuk ke level selanjutnya. Yuk, sekarang kita lanjut ke level berikutnya, level intermediate. Ya, target usernya yaitu siapa saja yang sudah mulai trading, oke, atau short term investor atau short term trader, atau siapapun yang memiliki pekerjaan utama dengan ketersediaan waktu yang sedikit longgar. Jadi masih bisa punya banyak, atau bukan banyak, masih bisa punya waktu untuk melihat gitu ya sesi trading. Nah, pendekatan strategi ini ya kita mencari short term trend ya untuk melakukan transaksi jual beli. Yang sebelumnya ya, kita mencari mid term trend. Keuntungannya nanti level beli dan level jualnya lebih cepat dibandingkan level beginner. Ya, dapat mengambil keuntungan lebih cepat atau lebih banyak gitu. Ya, kelemahannya pergerakan trennya relatif lebih pendek. Ya. Nah, untuk masuk ke level ini ya kita punya kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu kita harus mampu membedakan kondisi trending, uptrend atau downtrend dan sideway dalam market ya, ketimbang dibandingkan yang level beginner. Ya, jadi kenapa sih kita harus tahu ini lagi sideway apa trend? Karena ketika market lagi sideway biasanya itu banyak sinyal-sinyal palsu
Ya, jadi kita harus tahu nih, oh ini palsu gitu ya. Oh kenapa? Oh karena sideway. Oke. Ya. Terus kita juga ngerti, misalnya pas lagi downtrend, begitu ada sinyal buy, kita ngerti, oh ini targetnya target pendek. Karena kita sedang bermain dengan kontra tren utama gitu kan. Orang tren utamanya lagi turun, kita mau ambil buy. Maka kalau setelah sinyal buy keluar, target kita pendek aja, nggak usah mikirnya akan besar gitu ya. Jadi ini salah satu kewajiban yang dimiliki untuk teman-teman yang mau mencoba dengan sinyal short term trend. Yuk kita lihat gimana. Ya, teman-teman bisa pakai daily chart, ya silahkan. Atau bisa juga sebetulnya turun ke 4 jam. Oke. Nah, buy setupnya cari posisi market yang sedang uptrend. Ya, uptrend gimana? Candlestick di atas cloud line, syukur-syukur. Tapi kadang-kadang enggak nih, karena ini kan lebih agresif nih. Oke, cloud line menghadap ke atas. Ya. Ternyata kalau enggak gimana? Oke, ya, hati-hati sinyal buy ketika cloud line masih turun atau candlestick masih di bawah awan. Ya, pasang stop loss sebagai pengaman juga nih, hati-hati. Ya, jadi begitu sinyal buy keluar pertama kali, kita buy. Candlestick hijau pertama atau kita lihat ada buy arrow pertama. Sellnya kapan? Ketika sell sinyal keluar atau candle merah pertama atau kalau kena stop loss atau trailing stop. Nah, di sini ada sedikit beda kan. Kalau di level beginner kita nggak kenal trailing stop. Di sini sekarang kita udah mengenal trailing stop. Ya, kita lihat. Sama chartnya pakai menggunakan Wika ya. BBRI di time frame weekly ini ya untuk melihat tren gitu ya. Nah, tadi kalau nggak salah di Wika kita ada 3 kali transaksi. Sekarang sebelum itu setupnya seperti ini. Ya, setupnya ya tadi kan mid term, sekarang jadi short term. Oke. Nah, setupnya gimana? Setup begini. Buy pertama seperti biasa, hijau atau arrow signal buy pertama. Ya, sell-nya di merah pertama atau pas sell. Kalau dengan kita ambil seperti ini secara kasar ya, ini bisa terjadi 5 sampai 7 kali transaksi buy sell ya. Kenapa 5? Coba hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sorry, malah 9. Oke? Ya. Profitnya bisa meningkat. Nah, cuma ingat tadi ada kewajiban. Kewajibannya adalah kita harus tahu. Kita harus tahu kapan lagi trending, kapan lagi sideway. Ya. Kalau trend kita dengan mudah bisa ngelihat cloud line aja. Oke. Ya, gimana? Cloud line lagi turun warna merah pas lagi downtrend. Ya, lagi naik ke atas, ngadep atas warna hijau biasanya uptrend. Semakin besar cloudnya, semakin kuat trendnya. Semakin tipis cloudnya, nih kayak gini nih tuh tipis kan? Ya, tuh tipis kan sini. Ini tendensi membentuk sideway. Oke. Lalu kalau uptrend, candlesticknya konsisten berada di atas cloud. Kalau downtrend berada di bawah. Kalau sideway dia mondar-mandir. Tuh, mondar-mandir ya. Oke, ya gitu ya. Nah sekarang kalau kita tahu ini sideway, oke lah salah sekali nggak apa-apa. Ini buy misalnya, nekat lah kan kali mau naik nih kita nggak tahu. Oke nekat. Habis keluar buy langsung besoknya sell. Kita udah tahu ketika sinyal langsung keluar maka itu berarti lagi sideway. Lihat juga di sininya ya cloudnya mengecil, relatif datar. Ya, di sini critical line juga datar, artinya dia lagi sideway. Dan pergerakan harga range-nya di situ. Coba kalau lihat lagi trending, buy-nya di sini, sell-nya di sini. Berapa candle tuh? Jauh kan? Sini, buy sini, sell sini. Berapa candle? Sini buy sell, buy sell, buy sell. Nah ini artinya lagi sideway. Ya, maka bisa dibilang kalau kita ngerti ini, maka kita akan ambil transaksi 1, 2, oke. Katakan di sini 3, karena kita kan nggak tahu ini masih bagus. Ini enggak, 4, 5. Oke, ya seperti itu. Nah sekarang stop lossnya gimana? Sama, stop lossnya kita setnya begini aja. Buy pertama
candle hijau atau sinyal buy pertama, langsung pasang stop loss di low-nya. Oke, ya ini selalu sama setupnya, nggak usah pusing-pusing. Oke, nah trailingnya gimana? Trailing itu maksudnya gimana? Ya jadi gini, begitu kita beli terus harga naik ke atas nih, serut. Masa stop lossnya tetap kita taruh di bawah? Tadi kan di bawah sini nih. Oke, lihat nih, tuh di bawah sini kan. Masa ini naik ke atas ini, terus dia diam di bawah. Nanti kalau dia turun lagi, masa baliknya di sini rugi atau BEP misalnya, rugi lah taruh kan belinya di sini, sorry. Oke, sayang kan padahal udah untung segini misalnya gitu kan ya. Maka trailing stop itu di set untuk menaikkan level stop loss. Oke, ketika harga sedang naik. Dengan demikian kita mengamankan keuntungan yang sudah terjadi. Ya, ada banyak strategi yang bisa kita gunakan. Ya, strategi pertama, geser stop loss ke harga low candle sebelumnya. Jadi bisa gini, ini naik, ya, besoknya naik, ya, stop loss kita masih di low candle sebelumnya dia, nah ya kan, besoknya lagi naik, oke. Berarti candle low sebelumnya di sini, geser ke sini, oke, ya, terus naik lagi di sini, nah, geser ke sini, oke, lalu di sini dia turun, kejemputlah kita. Oke, clear? Ya, beli di sini, belinya di sini, jualnya di sini. Ya, itu ya prosesnya. Atau kita pakai trailing stop strategi kedua. Oke. Yaitu geser stop loss ke harga low setelah swing low terbentuk. Tungguin dulu, swing low itu apa? Swing low itu ini. Jadi kalau ada candle, ada 3 candle, oke, yang di tengah itu paling rendah daripada yang sebelum dan sesudahnya. Ini swing low. Oke, begitu ini terjadi, maka langsung geser stop loss kita ke situ. Seret. Oke, ya, sip. Ya, jadi ntar dia naik lagi ke atas nih. Seret. Nah, di sini udah swing low lagi nih. Nah, berarti ntar kenanya di sini. Ketimbang kenanya di sini, di closingnya di sini kan kena trailing. Oke, ya, bisa seperti itu juga. Oke, atau mungkin bisa juga begini. Ada juga pendekatan begini nih. Kita nggak mau swing low nih, tapi ketika low sebelumnya ketika candle membentuk low baru, ya, bisa di sini stop loss pertama, kedua kan masih naik, ketiga masih naik, keempat masih naik, kelima dia kan turun dari low sebelumnya. Nah disitulah kita bisa set, karena bisa jadi ini 1, 2, 3, nah gitu kan. Ya, nanti itu kita set di yang advance. Oke, nah kadang-kadang kalau begini berarti kita udah bisa kelepas dong, ya misalnya kelepas terus tapi candle masih hijau, masih jalan naik, terus kita masuknya gimana? Nah ini re-entry-nya, oke. Ya jadi beli di sini, stop loss sini, oke, naikin ke sini, ya, oke, terus naik lagi di sini, lalu ini pakai yang pertama nih, maaf. Jadi di naik sini, stop loss tetap sini. Lalu naik lagi di sini, oke, stop lossnya dinaikin ke low sebelumnya. Ke sini, stop lossnya di sini, oke. Di sini baru kena. Berarti di candle ini posisi beli kita terlepas. Aduh sorry. Oke. Lalu dari sini terakhir masih naik, gimana dong? Kan gitu. Oke. Besoknya kita nggak tahu nih mau naik apa enggak kan? Kalau dia naik lagi gimana belinya? Orang sinyal buy-nya udah di sini. Dan kalau ini masih hijau terus ya nggak akan keluar sinyal buy lagi karena sinyal buy di set ketika warna hijau pertama keluar, kan gitu. Ya, nah di sini kita bisa di candle waktu kita melepas langsung kita pasang di high dari candle itu sebagai level re-entry untuk beli, di bawahnya sebagai level stop loss. Ya, maka di sini kita besokannya kejemput, oke, langsung naik ke sini, naikin stop lossnya ke sini. Nah, naik ke sini, trailing lagi ke sini, ya, ntar sampai sini ke sini. Nah, disinilah
stop loss kita kena. Nah, gitu ya. Oke, nah, ini cara kita untuk nge-entry lagi. Oke, coba dipelajarin baik-baik, dicari mana yang paling oke. Ya, sekarang kita masuk ke strategi atau trading plan untuk level advance. Oke, target usernya tentu untuk yang sudah mahir, advance, ya, atau very short term investor, atau yang tentunya waktunya sangat longgar. Artinya kita bisa main intraday bahkan. Oke. Ya, pendekatannya adalah mencari very short term trend, ya, untuk transaksi jual beli. Best setupnya ini ketika kita mempunyai kondisi market yang sedang trend, ya, atau istilahnya goyang dompet, istilahnya saya itu. Oke. Keuntungan dari ini adalah, ya, kita bisa hit and run, ya, untuk mendapatkan uang cepat. Ya, lebih banyak dengan asumsi setiap kali masuk lotnya sama gitu ya. Oke. Kalau ketimbang yang masuknya transaksinya, jumlah transaksinya lebih sedikit gitu ya. Oke. Level beli dan jualnya juga semakin cepat keluarnya gitu. Jadi di level ini kita udah harus bisa bikin keputusan dengan sangat cepat. Ya. Kelemahannya, oke, atau bukan kelemahan, itu apa yang diperlukan sih untuk orang-orang yang mau main di level ini. Kita perlu disiplin menerapkan trading plan, ya, dengan kontrol yang ketat, membutuhkan extra skill. Jadi kalau masih baru jangan pakai yang ini, ya, yang ada nanti malah buntung. Ya, harus sudah terbiasa trading dalam waktu yang relatif cukup lama, ya, 6 bulan, 1 tahun at least lah gitu ya. Sideway dan overlapping price chart ini nggak bagus untuk kita mainin ya. Ingat, best setupnya adalah cari yang trending. Oke, karena kalau nanti di sideway atau overlapping price chart, stop loss kita banyak kenanya gitu. Jadi kita rugi banyak di stop loss, kejemput terus gitu. Ya, kita lihat yuk. Nah, caranya begini. Masuknya buy dan sell-nya sama persis seperti misalnya untuk yang intermediate, itu bisa dilakukan ya. Cuma di sini kita tambahkan dengan setup spekulasi, atau kalau mau orang-orang average down gitu ya. Nih, ketika dia lagi downtrend ya, kalau di intermediate kan hijau pertama itu kita masuk ya. Tetapi di sini ya, kita lihat nih candlestick di bawah cloud line menghadap ke bawah. Kunci perhatian kita ada di candle merah muda, karena disitulah pelemahan tren terjadi ya. Tren turunnya kuat, tren turunnya melemah. Nah, oke. Ketika kita mendapatkan setup merah muda begini, langsung kita set begini. Oke, high ini adalah open position. Ingat, ini spekulasi karena masih downtrend ya. Oke, dan ini stop loss. Nah, untuk meningkatkan akurasi atau meningkatkan potensi pantulan ya. Oke, jadi habis ini kita segini maunya dia naik gitu ya, nggak turun lagi. Ya, kita juga baiknya ngecek level-level penting, support ya. Oke, level di mana volumenya besar ya. Level-level trend line kita, ada cloud line, critical, power line, investor line ya. Nanti kalau sudah subscribe kita akan kasih yang ini nih ya, jarak untuk harga ke trend line kita sebagai patokan untuk meningkatkan akurasi pembalikan arah. Bisa juga kita cek patternnya seperti apa, sudah mature apa masih baru gitu ya. Nah, disitulah kita bisa meningkatkan akurasi supaya masuknya lebih cepat. Nah, sekarang kalau dari sini ternyata turun lagi, warnanya masih merah muda katakanlah, ulang aja langsung, bikin lagi baru. Oke, sampai dia dijebol ke sini. Ini mau warna hijau atau warna ini kan kejemput langsung di sini. Ya, begitu ini kejemput langsung pasang stop loss di sini. Ya. Oke. Ya. Dinaikkan. Oke, mau di sini dulu boleh, terus selanjutnya dinaikkan. Oke, di trailing. Nah, oke. Kalau naik gimana? Nah, ini untuk kita ngerubah trailing stop loss atau re-entry ya, atau average up setup ya. Uptrend itu candle di atas cloud line menghadap ke atas. Kunci yang harus kita pantau adalah candle hijau muda
di mana terjadi pelemahan tren. Sama kayak tadi, tren naik kuat, tren naik melemah. Nah, langsung set seperti ini. Set trailing, stop loss kita di trailing ke sini. Seret naikin ke sini. Ini take profit kita. Ya, di sini set mau tambah boleh atau mau memastikan kalau ini dijebol ke atas berarti uptrend masih berlangsung gitu ya. Oke. Di sini juga kita bisa cek level-level pentingnya. Di sini resistennya bukan support ya. Kita cek support resisten di mana, ya volume besar di mana dan sama seperti sebelumnya cek pattern juga. Nah ternyata dia naik misalnya nih, ya udah geser aja lagi. Ya, jadi kalau di sini mau nambah posisi lagi boleh ya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, set lagi seperti ini sama persis. Lalu di sini bisa jadi begini atau begini. Kalau ini di sini ya bisa berarti dilanjutin lagi ya. Oke. Kalau di bawah berarti sudah kejemput take profit. Oke, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yuk kita lihat gimana penerapannya. Untuk yang advance ini teman-teman bisa cek 4 color mode, short term bar color atau mau tambahin sinyal juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, saya nggak tambahin sinyal karena kita menggunakan yang merah muda, yang muda-muda gitu, warna muda. Ya, tren turun, downtrend kuat, downtrend melemah, downtrend kuat. Nah, saya mulai dari sini deh. Downtrend kuat, downtrend lemah. Begitu ini terbentuk, pasang buy limit di sini di high, pasang stopnya di sini. Oke, ya stop loss. Besokannya kejemput di sini, misalnya naik. Oke, tren kuat, tren lemah. Begitu tren lemah, kita langsung geser stop loss kita di sini, geser ke sini, ke low-nya. Oke, jadi udah kita pada saat ini kita posisinya udah untung. Ya, orang belinya di sini. Ya. Oke. Lalu di sini kepastian kalau ini akan naik lagi apa enggak. Oke, atau kalau mau nambah. Dari sini ternyata keluar yang pelemahan. Oke, di sini apa yang dilakukan? Geser lagi. Ini dia sama ini. Ini geser lagi sehingga kita terus menjaga profit kita membesar. Tapi ada beberapa user yang memilih tetap untuk stay di sini, gitu. Boleh aja, nggak apa-apa, no problem. Ya, silahkan pilih maunya gimana, gitu ya. Oke. Nah, katakan dari sini, nah kalau ini dinaikin terus, nih kelepasnya di sini. Ya, kalau ini nggak naikin terus, ini masih belum kelepas sampai di sini nih, karena ini yang terakhir. Stop lossnya di sini, kelepasnya di sini. Ya kan? Oke. Langsung pasang lagi di sini. Seret, ya, nembus high di sini, beli stop loss ini. Besokannya hijau tapi masih di dalam. Ya, dalam kasus ini bisa masih pakai ini atau bisa geser ke sini. Oke. Ya, katakan kita pakai ini, di sini kejemput misalnya. Oke, kejemput. Oke, berarti dari sini terus nanjak. Stop loss ini masih. Ini terjadi pelemahan uptrend, geser langsung stop loss ke sini. Saat besoknya kelepas di sini. Nah, kalau sebelumnya kan kita ngelepasnya di close. Nah, sini udah untung. Jadi kita lebih banyak transaksi yang dilakukan. Ya, di sini udah 1, 2, di sini udah 1, 2. Oke, dan masuknya lebih bagus-bagus levelnya. Oke, keluarnya juga ya. Ya, jadi di sini kita bisa meningkatkan jumlah transaksi dengan profit yang tentunya meningkat. Ini untuk level advance ya. Jadi teman-teman juga harus pastikan teman-teman cek udah ngerti tentang support resistance segala macam ya. Nah, sekarang kita coba yuk lihat satu bagian trading yang menurut saya salah satu yang paling penting, tapi sering dikesampingkan. Ya. Istilahnya sebetulnya setup ini namanya backtesting. Back itu ke belakang, jadi ngeliat data ke belakang, ngetes data ke belakang, backtesting. Oke, kita katakan simulasi trading aja deh, yang gampang. Oke, nah tujuan simulasinya gini nih, membiasakan trading plan yang kita bangun. Ya, trading plan itu kita set
menggunakan logika. Tapi ketika kita trading, ya, mata kita mengakses logika kita dan mengakses hati kita. Maka terkadang hati sama logika itu nggak sejalan gitu loh. Apalagi sebelumnya habis ngikutin trading plan terus rugi. Hati langsung goyang-goyang tuh. Aduh, tadi habis rugi nih gitu kan. Nah, padahal rugi adalah sesuatu yang pasti terjadi. Oke, jadi kita dari simulasi trading ini sangat penting ya untuk kita nantinya, oke, kalau diperlukan itu memodifikasi ya trading plan awal, ya, sehingga ketika mata melihat sinyal yang keluar, oke, dia langsung bisa memproses ya, tanpa harus ribut antara logika dan hati. Ya, itu tujuannya. Ya, jadi nanti kita akan belajar simulasi trading ya untuk membiasakan trading plan kita dan memodifikasi atau mengoptimalkan ya trading plan kita sesuai dengan karakter kita. Oke. Intinya adalah konsistensi. Nah, kalau nanti kita udah mengerti trading plan kita ini bekerjanya seperti apa, bagusnya di mana, gitu kan ya. Oke. Masalahnya di mana ya. Oke. Kita akan semakin percaya dalam menggunakan sistem ini ke depannya. Oke. Itu sebetulnya tujuan dari simulasi trading ini atau backtesting ya. Caranya gimana? Silakan ambil data 1-2 tahun misalnya dari satu saham yang dipilih. Ya, saya sarankan pastikan di sana terletak memiliki uptrend, downtrend dan sideway. Ya, sehingga kita tahu nih trading plan kita ini dalam kondisi uptrend tuh bagus enggak? Downtrend bagus enggak? Sideway bagus enggak? Gitu ya. Nah, lakukan simulasi trading menurut trading plan yang sudah kita buat. Mau ngikutin yang beginner silahkan, intermediate oke, mau yang advance silahkan. Oke. Ya. Kalau yang beginner silahkan beli dan jual di harga close. Kita agree aja gitu biar gampang. Oke. Atau jualnya di harga stop loss kalau dia kena stop loss ya. Oke. Terus lakukan pencatatan untuk melihat kinerja simulasi yang tampak ya seperti yang ada di samping ini. Oke, nih lihat nih contoh ini salah satu simulasi sederhana ya dari data yang sudah ada ya, datanya nggak real time, datanya sudah ada ya. Kenapa datanya sudah ada nggak real time aja? Karena kan kita baru mau membangun trading plan ini, gitu kan ya. Ya, nanti kalau kita udah mantap, silahkan untuk real time. Ya, di TradingView kita bisa menggunakan bar replay ya, untuk ya kesannya kayak membuat real time simulation gitu ya. Oke. Nah, kita lihat yuk setupnya seperti apa nih. Ya, catatan seperti ini. Nomor 1, ada berapa kali transaksi buy dan sell. Nah, di sini contohnya Wika. Terjadi 28 transaksi. Oke. Yang untung berapa kali? 7 doang. Waduh, kok 7 ya? Gitu loh. Yang rugi berapa kali? 21. Ya, kebanyakan yang mencoba ini ya, akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Dan akan bilang, wah sistem ini jelek. Karena 7 kali transaksi untung, 21 kali transaksi rugi. Ya. Ntar dulu. Sampai situ, ya oke lah kita anggap sistemnya jelek. Gak masalah. Yuk kita lihat nomor 4. Total untungnya berapa? Totalnya sekian poin. Ini saya ambilnya poin ya. Total ruginya berapa? Sekian poin. Nah, ternyata masih besaran untungnya daripada ruginya. Betul nggak? Walaupun 7 kali untung, 21 kali rugi. Oke? Kenapa bisa begini? Oke? Ya, di sini kan kita udah mulai, wah ternyata nggak jelek-jelek amat kan gitu.
Tapi kenapa bisa begini? Nah, lihat data nomor 6. Cek maksimum keuntungan per transaksi itu berapa? 800-an. Maksimum ruginya berapa? 100-an. Berarti artinya ini 7 kali lipat lah kurang lebih ya. Ya, berarti 1 kali keuntungan bisa nutup 7 kali kesalahan. Ya, santai. Jadi ngapain harus takut rugi, ya kan? Nggak masalah kan? Yang penting ujung-ujungnya ya untung yang lebih besar daripada ruginya, kan gitu. Ini murni hanya ngikutin trading plan. Kita nggak ngelihat, oh ada pola ini, oh ada macam-macam, ya ada kondisi market. Nah sekarang kita lihat kondisi market. Untungnya itu kalau pas lagi untung, kapan? Ternyata pada cek ketika tren naik. Ruginya kapan? Ketika sideways dan tren turun. Nah, oke, misalnya gitu ya. Nah, berarti kita udah tahu nih sistem ini akan memberikan keuntungan ketika naik. Kalau sideways sama tren turun, nggak memberikan keuntungan yang besar misalnya gitu. Oke, lalu gimana? Apa yang bisa kita lakukan melihat setup seperti ini? Nah, banyak kan orang yang udah mencoba ini langsung menemukan jawaban dengan sederhana begini. Ya sudah, berarti kalau dia lagi sideways atau tren turun, kalau ada sinyal buy, kita nggak usah beli. Nah, semudah itu aja kan. Pertanyaan tapi kan dari mana tahu kita itu akan trending apa sideways? Kan gitu. Ya nggak tahu. Ya katakanlah 1 kali kita nyoba terus habis itu kita bisa menyimpulkan oh ini lagi sideways. Oke. Ya, jadi kan dari 21 transaksi rugi bisa kita kurangin lah misalnya jadi berapa? 6 kali itu aja kan udah bisa nurunin ini. Oke. Ya, gitu ya. Oke, jadi di sini kita bisa mengerti. Nah, contohnya nih downtrend ya, tren turun. Oke. Pas tren turun kenapa nih? Kok kita rugi? Karena di sini setupnya kalau nggak salah dia pakai yang midterm. Ya, midterm itu ngasih sinyal sedikit terlambat. Oke. Jadi pas lagi turun downtrend, ya tren utamanya panjang, tren naiknya, oke, itu tren koreksinya naik sedikit doang. Oke. Maka pas dia turun lagi, ya baru sinyal selnya keluar pas sudah turun. Ya itu dia. Oke, tapi kalau kita ngeset stop loss dengan benar, sebetulnya ruginya nggak banget. Ini simulasi ini di set tanpa ngeset stop loss, masih untung, ya. Dan ini simulasi seperti ini silahkan dilakukan di beberapa saham. Lihat hasilnya sama nggak akan seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini, maka kita bisa ngambil kesimpulan. Sistem yang kita pakai ini bekerja sangat bagus ketika uptrend. Ketika sideways atau downtrend, okay, kita nggak pakai. Atau ketika sideways nggak pakai, downtrend kita pakai, tapi kita tahu ini hanya pendek aja. Okay, jaga stop loss. Misalnya gitu ya, bisa kan? Oke, ya kira-kira gitu. Nah, satu lagi penjelasan. Kenapa sih untungnya cuma 7? Karena ketika dia lagi tren, ya jarak antara sinyal buy dan sinyal sell akan lama. 1 bulan, 2 bulan gitu loh. Sedangkan kalau sideways, ya khususnya sideways, ya hari ini keluar buy, mungkin besok atau 2 hari atau 3 hari udah keluar sell. Semakin dia sideways dalam range sempit, besok pasti udah keluar. Semakin cepat dia keluar sellnya. Oke, nah disitulah kenapa ruginya jadi kelihatannya banyak. Tapi kalau dilihat dari waktu, panjangan ini daripada ini. Waktunya, panjangan yang untung daripada yang rugi. Oke, nah silahkan ini dilakukan ya sampai teman-teman ngerti ya cara pakainya. Oh, sebelum saya tutup ini analogi sederhana begini. Trading system itu ibaratnya kayak alat untuk kita berantem, perang lah gitu ya. Oke.
saya memutuskan mengambil golok. Oke, ketika saya berantem saya pakai golok. Nah, tunggu dulu, bagus apa enggak? Ya tergantung kondisinya. Kalau kita berantem dalam jarak dekat, ya golok enak. Ya enggak, lincah, sabet-sabetan kena terus. Oke. Tapi kalau dia berantem jarak jauh, perang jarak jauh, mau sampai kapan kita bisa nusuk dia? Oke. Ya, jadi kita udah tahu, oh golok bagus dalam kondisi tertentu. Ya. Atau misalnya, wah ternyata perangnya atau berantemnya jarak jauh. Oke, ya langsung ganti dong, pakai granat kek, pakai meriam kek, kan gitu. Tapi kalau kira-kira mau pakai meriam tapi berantemnya jarak dekat, bagaimana? Oke, ya mudah-mudahan bisa dimengerti ya konsep trading system yang sempurna. Ya, yang sempurna itu ketika dia berada pada kondisi idealnya dia. Seperti dibilang binatang apa yang paling dibilang raja hutan siapa misalnya? Raja hutan misalnya harimau, singa atau gitu ya. Apakah dia paling kuat? Ya belum tentu. Berantemnya di mana dulu? Coba berantem di air, ya kan semaput dia. Oke. Atau apa? Paus ya boleh paus, taruh aja di gurun. Kalau nggak dia lemes. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekarang bisa ngelihat trading system dari perspektif yang lebih menyeluruh gitu ya, bukan satu trading system for everything ya, kira-kira begitu. Tetap latihan dan semangat, semoga teman-teman cepat sampai pada kesuksesan dalam trading ke depannya. All the best.